Halo guys, kembali lagi di Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kaedi. Nah kali ini Kaedi akan ngebahas materi tentang sistem ekskresi ginjal. Dimana kalau ini udah kakak jelasin, maaf ya, udah beberapa kakak tulisin karena memang mungkin keterbatasan waktu ya. Nah jadi kalau kamu lihat ginjal kita itu ada dua ya, langsung aja ya. Ginjal itu ada dua di bagian rongga perut yaitu kiri dan kanan. Nanti posisi ginjal kamu yang sebelah kanan itu biasanya lebih ke arah bawah karena tertekan oleh organ yang berupa hati. Karena hati kan ada di sebelah kanan ya, bukan di tengah-tengah kamu. Ini bukan hati perasaan lo ya. Nah ini nanti kalau kamu lihat ada gambar-gambar mau digambar ginjal atau yang ini nanti kamu temukan kayak warna biru warna merah kayak garis-garis gitu atau lingkaran-lingkaran bukan lingkaran kayak pokoknya biru merah lah, itu merupakan pembuluh darah ya guys. Jadi kamu jangan terlalu apa sih ini biru merah mengganggu banget ya. Jadi biru itu merupakan pembuluh darah vena biasanya, sedangkan kalau yang merah itu pembuluh darah arteri atau nadi. Nah kalau yang gambar ini kamu lihat di sini, yang biru ini merupakan vena cava inferior. Vena cava inferior merupakan pembuluh darah yang membawa darah kotor dari bagian bawah tubuh untuk menuju ke bagian jantung yang bernama serambi kanan. Sedangkan kalau yang warna merah biasanya warna merah biasanya itu aorta atau arteri, menunjukkan itu pembuluh nadi ya. Nah, bagian ginjal itu bagian yang simpelnya adalah bagian luarnya itu kulit. Nanti setelah kulit sebenarnya ada, ini gambarnya kecilan sehingga nggak jelas kakak tulisinnya, kulit, medula, sumsum. Medula itu namanya sumsum. Medula itu yang kayak bagian kayak piramid-piramid gitu ya, kayak gini bentuknya ini. Nah, ini mana ya? Ini yang ini. Bentuknya kayak gini, kayak piramid gitu. Kalau yang bagian sini yang ujung darinya itu namanya pelvis renalis, nama lainnya rongga ginjal. Kemudian setelah pelvis namanya adalah ureter sama uretra. Nah, di sini kamu akan ketemu nanti soal ujian akan bingung apa bedanya kak ureter sama uretra. Kalau yang ureter itu biasanya nanti dia sebelum kandung kemih. Kalau uretra dia setelah kandung kemih. Atau cara menghafalnya E dulu baru R. Kak masih nggak ngerti? Lihat deh, kata ureter sama kata uretra itu awalnya sama-sama uret. Katanya sama uret. Cuman kalau yang ureter dia setelah uret apa E. Kalau uretra setelah uret apa R. Secara abjad maka huruf E dulu baru R. Cara ngafalnya ureter dulu baru uretra. Gitu ya. Nah next, kalau udah masuk ke bagian ureter nanti akan menuju ke bagian kandung kemih ini. Nama lainnya vesika urinaria. Kandung kemihnya udah penuh, maka dikeluarkan dong urinnya melalui uretra gitu ya. Nah kalau kita belah lagi nih bagian yang ini tadi, kita bagian kita berbesar, maka setelah kulit itu nanti ada namanya bagian bernama korteks. Di sini nggak cukup karena kekecilan gambarnya. Kulit, korteks, medula gitu ya. Kulit, korteks, medula. Nah di bagian korteks sama medula inilah terdapat yang namanya nefron, kurang lebih gambarnya seperti ini. Diperbesar seperti ini gitu ya. Ujung dari medula, nanti bagian ujung dari medula itu kan sebenarnya TKK yang ini. Nanti dia menuju ke bagian pelvis renalis atau rongga ginjal. Yuk langsung aja ke bagian nefron. Bagian kecil atau struktur kecil bagian penyusun ginjal adalah nefron. Bedakan neuron sama nefron. Kalau U itu saraf, kalau F itu ginjal ya. Nah, nefron itu dia satu gini namanya nefron guys ya. Jadi nanti nefron itu terdiri dari dua bagian, yang pertama badan Malpighi sama yang kedua tubulus-tubulus. Tubulus-tubulus ini merupakan nama lain dari saluran-saluran gitu ya. Nah, badan Malpighi dibagi dua bagian, yang bagian luarnya yang berupa seperti kayak kapsul atau bola ya, itu namanya kapsul Bowman. Sedangkan yang bagian dalamnya kayak seperti ada gumpalan kayak serat-serat gitu namanya glomerulus. Nah, di bagian glomerulus ini nanti akan kamu temukan seperti ada namanya sel podosit. Sel podosit ini fungsinya ngapain? Ya menyaring, karena bagian utama dari glomerulus adalah melakukan filtrasi atau penyaringan. Nah, sel-sel podosit ini bentuknya seperti kayak kurang lebih kayak kain pel, di mana fungsinya kayak ya ini meremas-remas atau menyaring darah biar bersih gitu ya. Nah, bagian dari badan Malpighi dibagi dua yaitu kapsul Bowman sama glomerulus. Sedangkan untuk yang tubulus-tubulusnya ini dibagi menjadi tiga tubulus yaitu TKP, TKD, sama TKK. Depannya sama, TK yaitu tubulus contortus. Kalau TKP dia proksimal, kalau yang D itu distal, sedangkan yang K itu kolektifus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi secara fungsi, bagian dari nefron ini dibagi menjadi tiga bagian atau tiga fungsi, yaitu fungsi pertama filtrasi, fungsi kedua reabsorpsi, dan fungsi ketiga yaitu augmentasi atau penambahan. Nama lain filtrasi penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, dan augmentasi itu adalah penambahan zat-zat sisa. Konsepnya gini, yang namanya darah itu masuk ke bagian ini glomerulus dengan bantuan pembuluh
darah, yaitu pembuluh arteri. Ini ada di soal UTBK, silakan kamu cek file kakak yang UTBK 2020, UTBK 2019 yang menjelaskan tentang glomerulus. Ya, masuk nih darah di bagian si glomerulusnya, disaring-saring kan, disaring. Darah disaring untuk bisa menjadi urin primer. Urin primer itu dihasilkan oleh bagian glomerulus. Ketika udah jadi urin primer, maka dia lolos nih ke bagian TKP dan seterusnya. Di bagian reabsorpsi, urin primer akan diubah menjadi urin sekunder. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu augmentasi. Urin sekunder akan diubah menjadi urin sesungguhnya. Beberapa buku menulisnya adalah urin aja, urin gitu. Atau ada juga yang ngomong urin tersier, tapi sangat jarang menjelaskan urin tersier ya. Urin sesungguhnya ini merupakan urin yang udah jadi gitu ya. Nah, next. Ceritanya kayak gini guys, jadi ada darah yang masuk ke bagian glomerulus. Darah tadi diapain? Disaring. Apa yang disaring? Nah ini kakak jelaskan di sini. Yang disaring adalah protein. Karena di dalam darah itu kan banyak protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh. Kalau dia lolos ke sini, maka dibuang dong. Ini kan sistem ekskresi, sistem pembuangan. Kalau nanti protein nggak disaring, nanti dia lewat. Kalau dia lewat gimana? Berarti nanti proteinnya kebuang dong lewat urin. Nggak boleh ada protein dalam urin. Itu artinya penyakitan. Jadi si manusia itu memiliki penyakit kelebihan protein di dalam urinnya gitu ya. Nah, berarti protein harus disaring nih. Kalau udah disaring gimana? Dikembalikan ke tubuh yang membutuhkan gitu ya. Nah, next. Terjadilah atau terbentuklah urin primer. Urin primer yang terbentuk tadi kemudian akan melalui tahapan bernama reabsorpsi ya. Reabsorpsi itu penyerapan kembali di mana nanti di sini ada terjadi proses penyerapan kembali dan apa yang dilakukan penyerapan kembali, siapa nama molekulnya itu adalah glukosa. Glukosa dan asam amino. Nah, glukosa dan asam amino gitu ya. Jadi yang diserap itu glukosa dan asam amino. Kalau ada yang belum paham asam amino itu apa? Asam amino itu merupakan bagian kecil dari penyusun protein. Jadi mungkin di sini itu terjadi penyerapan protein, pecahan-pecahan dari protein itu masih ada yang lolos ya. Nah, yang lolos itu gimana? Dilakukan penyerapan kembali di bagian yang selanjutnya yaitu TKP. Makanya biar benar-benar bersih nih, nggak ada unsur protein atau penyusunnya, maka diserap kembali di bagian TKP. Oke, next. Begitu juga dengan glukosa. Nggak boleh glukosa itu dibuang bersamaan dengan urin, karena glukosa itu merupakan sumber energi yang digunakan nanti untuk proses pembentukan ATP atau energi, gitu ya. Nah, setelah TKP ini nanti akan kamu temukan suatu struktur bernama lengkung Henle. Lengkung Henle ini ada yang turun, ada yang naik. Kalau yang turun itu descendants, kalau yang atas ascendants ya. Nanti kakak tuliskan di deskripsi ya karena nggak cukup tempatnya. Biasanya kalau yang ke bawah itu dia ngomongin H2O. Tapi kalau yang ke bagian atas biasanya dia ngomongin yang namanya ion-ion kayak Na+, kemudian Cl- ya dan sebagainya. Pokoknya ion-ion lah. Ada K+, ion-ion, biasanya ion-ion. Nah, nyampe di bagian TKD itu awal nyampe TKD sini itu sudah terbentuk yang namanya urin sekunder. Oke, dan di bagian augmentasi itu penambahan zat-zat sisa, di mana di sini terjadi proses penambahan. Kata kunci dari augmentasi ini adalah penambahan zat-zat sisa. Nah, biasanya apa sih yang ditambah-tambahkan di sini? Biasanya ditambahkan adalah ya kayak misal ada kamu boleh zat-zat lain, boleh K+, boleh H2O, boleh H+, Na, urea gitu ya. Misal ada urea, bau-bau lah ya, urea, amonia, banyak nih di sini ditambahkan zat-zat yang memang udah nggak penting di dalam tubuh itu ditampung di bagian TKD. Kamu ibaratnya gini, ini mau keluar nih, mau jadi urin, kamu mau keluar ya, iya, aku nebeng dong, aku kan kotoran gitu ya, jadi dia nebeng di situ. Karena di bagian augmentasi ini memang bagian yang masuk-masuk semua zat-zat racunnya gitu ya. Nah, kalau udah nyampe TKD dia akan dikumpulkan. Jadi semua yang udah masuk tadi racunnya dan urin yang udah benar-benar kotor harus dibuang, masuk ke bagian tubulus contortus collectivus. Ini kan kata kuncinya kolektivus. Itu bahasa Indonesia. Kolektif itu kan dikumpulkan sampai banyak, kemudian nanti dia akan bermuara di bagian ujung yaitu pelvis renalis. Pelvis renalis yang tadi ya ini nih. Pelvis renalis, kemudian ke bawah ureter, kanu kemih, kebuang gitu ya. Gitu. Jadi simple banget sebenarnya.
Sorry agak kecepatan karena keterbatasan tempat sama waktu ya. Jadi kata kuncinya itu jangan banyak-banyak, kakak ulang sedikit: filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi kata kuncinya protein sama glomerulus. Kalau reabsorpsi kata kuncinya glukosa, asam amino, TKP, dan lengkung Henle. Kalau augmentasi kata kuncinya adalah TKD, TKK, yaitu ada masuk racun-racun dan sebagainya atau sisa-sisa, kemudian dibawa ke bagian ujungnya yaitu pelvis renalis. Oke, cukup dulu dari KID ya. Jika kamu masih ada yang bingung, boleh tanyakan di kolom komentar atau nanti kakak tambahkan keterangan tambahannya di bagian deskripsi. See you guys.